Haleluya, salam damai sejahtera. Selamat kembali ke channel perkongsian firman Tuhan. Semoga semua saudara dan saudari serta kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik seperti biasa. Syukur puji Tuhan, kita dapat menyambung perkongsian tentang doa yang luar biasa. Beberapa minggu yang lalu kita telah melihat 3 tokoh doa yang luar biasa, yaitu doa Abraham, doa Ishak, dan doa Yakub. Jadi kita menyambung atau melanjutkan ke bahagian yang kedua, doa yang luar biasa. Kita akan belajar 3 tokoh lagi. Dan yang pertama, doa Elia. Ini merupakan suatu doa yang sangat terkenal sekali. Mari kita melihat dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di sini Elia berdoa, lalu hujan berhenti diturunkan. Dan Elia berdoa kemudian, maka hujan pun diturunkan semula. Doa yang sedemikian adalah luar biasa sekali. Sungguh melampaui hukum alam. Karena sejak waktu penciptaan lagi, Tuhan telah menentukan waktu-waktu dan musim-musimnya. Namun doa Elia sehingga hujan tidak diturunkan adalah sesuatu yang sungguh menakjubkan. Ini mengubah pengaturan alam. Kemampuan doa seperti itu bukan dari kekuasaan atau kekuatan Elia, melainkan dari Tuhan. Namun yang tidak boleh disangkalkan ialah ini adalah kesan ataupun impak dari doa Elia itu. Tuhan mendengarkan permohonannya. Sekalipun Elia juga adalah manusia biasa seperti kita, tetapi dia telah berdoa bersungguh-sungguh, maka doanya didengarkan oleh Tuhan. Sesungguhnya doa Elia ini selari dengan kehendak Tuhan. Karena pada zaman itu Raja Ahab yang memerintah Israel dan sang ratu Izebel orang Sidon itu adalah penyembah berhala dan pelaku kejahatan. Kedua raja dan permaisurinya ini sangat jahat di mata Tuhan. Mereka telah mendirikan arca-arca atau patung-patung berhala untuk disembah. Dan mereka adalah penyembah berhala. Dan karena perbuatan mereka ini telah mengheret umat Israel keseluruhannya untuk berbuat dosa yang sama, membuatkan Tuhan murka dan mahu menghukum mereka. Justru melalui doa Nabi Elia yang dikabulkan oleh Tuhan itu menjadi hukuman terhadap mereka. Tokoh yang kedua, doa dari Raja Hizkia. Kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Meskipun Tuhan telah menyuruh Nabi Yesaya pergi kepada Raja Hizkia, memberitahu bahwa ajalnya sudah tiba. Tetapi oleh doa dan tangisan
Raja Hizkia, kematian dan penguburannya tidak terjadi. Ini juga merupakan suatu doa yang luar biasa. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2, ayat 5 dan ayat 6. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Ku. Ini merupakan satu kesaksian pengkebumian yang tidak terjadi. Doa yang dipanjatkan oleh Raja Hizkia ini sangat luar biasa. Umurnya diperpanjangkan 15 tahun lagi. Kalau Tuhan yang memberi, tidak alang-alang, saudara. Bukan setahun dua, tetapi 15 tahun. Sangat panjang, saudara. Jika setahun dua, mungkin orang masih boleh berpikir, raja itu sungguh bernasib baik. Tadinya sakit, tetapi dia boleh bertahan hingga hidup 1 atau 2 tahun lagi. Tetapi 15 tahun yang Tuhan berikan kepada raja itu, tidak ada orang dapat menyangkal bahwa ini adalah anugerah yang menakjubkan dari Tuhan, dan bahwa doa dari raja itu telah dikabulkan oleh Tuhan. Yang ketiga, doa Daniel dengan sahabat-sahabatnya. Peristiwa terjadinya doa ini karena titah Raja Nebukadnezar yang mengancam nyawa Daniel dan sahabat-sahabatnya. Untuk lebih jelasnya kita melihat di dalam Alkitab. Daniel pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Raja Nebukadnezar telah bermimpi ajaib, yaitu mimpi sebuah patung emas yang terkenal itu. Dan raja mahu supaya ada orang yang dapat membongkarkan, yaitu menceritakan mimpi itu dan sekaligus menyatakan maknanya. Para ahli jampi, ahli nujum, dan para bijak pandai yang ada di dalam istananya tidak dapat menceritakan mimpi itu dan maknanya. Mencari erti mimpi pun sudah sangat sulit, saudara. Apatah lagi permintaan raja ini supaya mereka menceritakan semula apa yang telah dimimpikan oleh raja itu, dan kemudian barulah memberitahu artinya. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Bagi saya, saudara, wajar saja mereka berkata seperti itu kepada raja. Karena memang tidak ada orang yang mampu untuk menyatakan apa yang telah kita pikirkan atau yang telah kita mimpikan dan kemudian memberikan artinya. Karena perkataan
mereka itu justru raja menjadi sangat panas hati dan murka terhadap mereka, sehingga akan menghapuskan mereka, dan perintah ini mengancam nyawa Daniel dan sahabat-sahabatnya karena mereka tergolong golongan cendekiawan ataupun para bijak pandai di Babel itu. Daniel menggunakan kebijaksanaannya untuk meminta bertemu dengan raja atau menghadap raja untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Daniel sebenarnya tidaklah tahu apa mimpi raja itu dan apa maknanya. Tapi Daniel tahu ada Tuhan yang mampu untuk merungkaikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lalu Daniel membawa sahabat-sahabatnya untuk berkumpul bersama, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan untuk memberitahu kepada mereka mimpi itu serta maknanya. Jadi kita baca ayat 17, 18, dan 19. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Luar biasa sekali, saudara. Allah telah mendengarkan doa permohonan Daniel dan sahabat-sahabatnya. Allah telah menyingkapkan mimpi itu dan menyatakan maknanya. Luar biasa doa mereka. Begitulah, saudara, 3 lagi tokoh doa yang luar biasa yang dapat kita kongsikan pada perkongsian kali ini. Jumpa lagi, Tuhan memberkati, dan semoga kita belajar berdoa dan mendapat berkenan daripada Tuhan. Amin.